nonton siaran pada hari ini. Kita bersyukur kepada Bapa yang baik, yang mengasihi saya, yang mengasihi saudara. Ada kesempatan bagi kita untuk datang kembali kepadanya. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kesempatan yang baru yang Bapa beri bagi setiap kami pada saat ini. Kami boleh kembali datang Tuhan, menghadap tatamu yang kudus. Kami rindu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Mari Bapa, mari Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang membawa kami mendekat kepada Bapa. Kami rindu mengenaikan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak. Beri damai di dalam hidupku.
menerima segala pujian, hormat kami Tuhan. Selama-lama bagi Dia. bersyukur menjadi orang-orang yang telah Kau tebus, Tuhan, yang Kau bayar dengan lunas dengan darah-Mu, Tuhan. Mari Bapa dan Ibu, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, tanda ucapan syukur kita kepada Dia. Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, engkau yang ada di rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
tempat ini. Kami memandang kepada Engkau, karya penebusan-Mu. Engkau luar biasa Tuhan. Kami rindu mengeluh-elukan Engkau, bersorak-sorai bagi Engkau, karena Engkau luar biasa. Saudara yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak dan Ibu. Mari beri senyuman-Mu walaupun tidak terlihat karena memakai masker. Mari kita beri salam kanan kiri, katakan tidak perlu khawatir karena Dia hidup, Dia bangkit dari maut. Yesus namanya. Karena Dia Allah yang hidup, Dia yang memegang hari esokmu. Amin. Dialah satu-satunya Allah yang memberi kekuatan dan pengharapan kita. Kaulah satu
katakan, hidupku tak akan sama. Hidupku tak akan sama. Hidupku takkan sama. Karena Yesus berkuasa atasku. Karena Yesus Amin. berkuasa. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau telah memilih setiap kami. Bahkan Kau memanggil kami. Kami yang ada di dalam lumpur dosa. Tapi Kau panggil kami untuk mendekat kepadamu. Kau ubah hidup kami menjadi yang baru Tuhan. Terima kasih. Ingatkan kembali akan panggilan-Mu di dalam kami Tuhan. Kami rindu firman-Mu berbicara dengan kuat kepada setiap kami. Jadikan hati kami hati yang lembut Tuhan, yang siap ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Mari saudara, biarlah lagu ini menjadi doa-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari orang-orang yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, katakan sama-sama. Jadi
Pakaikan aku, kerinduan kami menyenangkan hatimu, menjadi alatmu, menjadi hamba-hamba yang berkenan kepadamu. Aku bisa doaku bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan. Ini kami Tuhan, pakai kami bagi keselamatan bangsaku. Kau telah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Kau telah menebus kami dari kebinasaan. Kau menyelamatkan kami untuk satu maksud dan tujuan. Dan seperti pujian yang kami naikkan, jadikan kami mesbah doa-Mu Tuhan. Untuk keselamatan bangsa kami. Untuk keselamatan keluarga kami. Untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami alat-Mu. Supaya pengorbanan-Mu tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami membutuhkannya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, buat kami mengerti isi hati-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya saudara adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Termasuk saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah melalui streaming YouTube atau apa saja media sosial. Kita adalah orang-orang yang setiap hari menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi katakan amin yang percaya. Bapak Ibu, mengikuti Tuhan bukan tanpa masalah, bukan tanpa pergumulan, bukan tanpa kesulitan, tetapi jangan kehilangan pengharapan. Kebangkitan Kristus dari kematiannya membuat hidup kita memiliki pengharapan. Amin. Ketika seorang terjebak di satu tempat dan dia melihat ada kemungkinan dia bisa keluar dari tempat yang di mana dia terjebak. Entah dia melihat di titik yang paling jauh ada secercah cahaya. Entah dia melihat ada jalan setapak yang mungkin dia bisa naiki di dalam tempat di mana dia terjebak. Itu adalah harapan, dan harapan itu yang membuat dia tetap bertahan karena dia percaya satu waktu dia akan keluar dari kesesakannya, saudara. Masalah ada, pergumulan ada, kesulitan ada, tapi jangan kehilangan pengharapan. Dan pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Berapa banyak saudara sudah membuktikan Tuhan tidak mengecewakan dalam hidup saudara? Angkat tangan saudara, boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara, saya mengajak pagi hari ini kita membuka firman Tuhan. Saya akan menyampaikan secara singkat, tidak boleh panjang-panjang kalau khotbah di tempat ini saudara. Saya usahakan sebelum diangkat limit time-nya, saya sudah selesai begitu ya. Haleluya. Oke, saya akan bicara tentang mujizat di balik kebangkitan Kristus. Kita buka bersama dari perjanjian lama terlebih dahulu. Mazmur pasal 32, kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 32, ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sana perikopnya adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Saya akan bacakan, saudara perhatikan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini bahwa kehendak Allah bagi kita, orang percaya, adalah kita hidup berbahagia. Amin. Oleh sebab itu di dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5 ayat 1 dan seterusnya, Tuhan Yesus berulang kali berkata, berbahagialah, 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 makarios. Tuhan menghendaki hidup kita berbahagia. Dan satu hal yang luar biasa, ternyata Tuhan tidak menghendaki kita hanya bahagia di dalam dunia ini.
ketika dia ada di dalam dunia ini, orang mencari dia untuk dapat pertolongan, dapat mujizat. Dan semua orang ditolong, lumpuh jalan saudara, buta melihat, tuli mendengar, mati bangkit. Tapi dalam pengajarannya, Tuhan Yesus tidak hanya menyentuh kebutuhan sementara untuk daging selama kita hidup di dunia ini. Tapi dalam pengajarannya, Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang esensi, hal-hal yang bernilai kekal, lebih daripada sekedar pemenuhan kebutuhan. Percayalah, kita anak Tuhan, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita tidak usah istilahnya, waduh, sampai jengking-jengking, Tuhan beri saya makan. Bapa yang baik pasti beri kita makan. Dia pasti supply, tapi ada hal yang lebih daripada itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka memiliki akses, mereka memiliki hak penuh untuk mengalami mujizat dalam hidup mereka. Saudara setuju? Berapa banyak di antara saudara yang sedang menantikan mujizat hari ini? Angkat tangan saudara. Tuhan ada di sini. Amin. Banyak di antara kita menantikan mujizat, dan setiap orang yang percaya Yesus, selama saudara percaya kepada Yesus, saudara adalah orang yang memiliki akses atau hak penuh untuk mengalami mujizat. Apa mujizat itu? Saya sempat menengok sedikit di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mujizat itu adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang terjadi, yang sukar dijangkau oleh kemampuan atau akal manusia. Artinya waktu akal, pikiran, kemampuan kita mentok, saudara, di saat itu manusia perlu mujizat. Dan Yesus adalah sumber mujizat dalam hidup kita. Saudara percaya Yesus, saudara punya sumber mujizat dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Ya saudara. Dan satu kata kunci untuk mujizat terjadi dalam hidup kita adalah pertahankan iman, perkuat iman. Karena iman adalah dasar Tuhan bergerak melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Jangan kehilangan kepercayaan ketika saudara melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Saya tadi malam khotbah di salah satu youth. Saya mengambil dari Markus 16, di sana ada 3 wanita, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, ada Salome. Pagi-pagi mereka pergi hendak meminyaki jasad Tuhan Yesus. Waktu di perjalanan, mereka tuh ngobrol di ayat yang ketiga ya, Markus 16. Siapa yang akan menggulingkan batu besar itu bagi kita? Karena mereka wanita, perempuan, batu itu besar. Tidak bisa mereka membuka batu itu. Tetapi di dalam masalah yang mereka hadapi, 3 wanita ini terus maju saudara. Terus maju. Walaupun mereka bertanya, ngobrol, siapa yang nanti menggulingkan? Tapi mereka terus maju berjalan menuju kubur itu. Di ayat keempat dikatakan, waktu mereka dekat di kubur itu, mereka melihat batu besar itu batu yang memang sangat besar itu, ditulis seperti itu sudah digulingkan. Artinya apa saudaraku? Iman itu menciptakan mujizat dalam hidup kita. Seringkali orang Kristen ketika mereka berkata seperti 3 wanita ini, siapa yang akan menggulingkan batu besar? Siapa yang menyelesaikan masalah besar? Terdeteksi di sini kan, itu di luar kemampuan. Itu di luar apa yang mereka bisa lakukan. Sudah tidak bisa. Ketika kita mendeteksi masalah kita seperti itu, yang kita lakukan seringkali adalah kita mundur. Kita mulai ragu, kita tidak memperkatakan iman kita tidak menghidupi iman kita, lalu kita mundur. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat bagi orang yang kehilangan iman percayanya, saudara. 3 wanita yang saya sebut tadi, saya kutip sebentar saja, itu bukan poin saya. Waktu mereka berkata siapa yang menggulingkan batu besar itu, mereka tidak tahu siapa, tetapi mereka terus berjalan. Mereka memiliki keyakinan bahwa batu besar itu pasti digulingkan, dan rempah-rempah dan minyak wangi yang mereka akan bawa kepada Tuhan Yesus itu akan mereka bisa saudaraku, balurkan di tubuh jasad Tuhan. Mereka terus berjalan dan sampai di tempat tujuan, mereka melihat ternyata batu itu sudah digulingkan. Waktu mereka mempertanyakan siapa yang bisa menolong, ternyata di tempat di mana masalah itu ada, Tuhan sudah suruh malaikat menggulingkan batu itu. Orang yang punya iman, ketika dia diperhadapkan kepada kemustahilan, ketidakmungkinan, tetapi dia tetap berkata, bagi Tuhan ada perkara yang mustahil, bagiku mustahil, tapi Tuhan sanggup, aku percaya Tuhan menyelesaikannya. Sebenarnya saat itu,
mujizat sudah terjadi dalam hidupmu. Tetapi engkau perlu berjalan. Engkau perlu berjalan sampai engkau melihat waktu Tuhan yang terbaik, bahwa sungguh Tuhan sudah menggulingkan masalah terbesar dalam hidupmu. Amin, saudara. Apapun sikonnya, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Semakin lama engkau menunggu mujizat, kau tidak kehilangan iman, engkau semakin dekat dengan mujizat yang engkau harapkan. Amin. Ada di sini yang sudah lama menunggu? Jangan lemah, makin dekat dengan mujizat itu. Amin. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu, sudah dekat mujizat itu. Amin. Ya, tapi hari ini saya belajar dari Tuhan Yesus untuk kita tidak hanya mikirin hal-hal yang kulit, hal-hal yang dangkal tentang kekristenan. Mujizat secara lahiriah. Oh, dari punya motor, dari punya sepeda dapat motor, itu mujizat. It's okay, itu mujizat. Dari punya motor dapat mobil, it's okay. Dari tidak punya rumah dapat, itu mujizat. Sakit sembuh, itu mujizat. Dan setiap orang yang datang kepada Yesus, mereka mengalami mujizat. Tapi pengajaran Tuhan Yesus tidak berhenti kepada mujizat pemenuhan kebutuhan daging yang hanya sementara ini. Lebih daripada itu, Tuhan menginginkan sesuatu dalam hidup saudara. Amin. Seperti pujian kita tadi, jadikan aku berkat bagi bangsa ini. Menjadi rumah doa, dipakai Tuhan menjadi keselamatan jiwa-jiwa. Itu kerinduan Tuhan bagi kita. Bukan hanya setiap hari kita kenyang, setiap hari kita bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Dan jangan khawatir, Tuhan kita itu Bapa yang baik. Yang engkau perlu Dia akan melakukannya. Bukan berarti Dia meniadakan mujizat lahiriah. Masih terjadi sampai hari ini bagi yang percaya, amin. Tetapi lebih daripada itu kita belajar. Tadi pemazmur, jauh sebelum ke pengorbanan Kristus, Kristus disalib, Kristus bangkit, naik ke surga. Daud di sana dalam nyanyian pengajarannya mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Pertanyaan saya bagi saudara pagi hari ini, pendeta bertanya, jemaat menjawab. Saya senang loh, ada Vega di belakang, udah lama gak ketemu Vega, sampai kangen. Tepuk tangan untuk pemusik hari ini, dahsyat. Tadi saya lihat dari bawah, siapa itu ya, kok ponian gitu loh. Biasanya enggak ponian dia. Oke, saudara, pertanyaan saya, menurut saudara, mujizat terbesar dalam hidup itu apa? Mujizat terbesar dalam hidup. Apapun jawaban saudara, boleh. Setiap orang berhak menjawab. Mujizat terbesar? Pengorbanan Yesus. Ada lagi? Ini yang khotbah dosen soal saudara. Biasa dengan interaksi dengan mahasiswa ya. Apa mujizat terbesar? Kita selalu kagum ketika ada mujizat terjadi saudara. Betul gak? Lumpuh jalan, saya pernah lihat orang lumpuh jalan. Dan saya nangis di Gosket waktu itu. Orang lain bertepuk tangan, saya nangis. Nangis itu apa ya? Tuhan kau hebat gitu loh. Lumpuh di kursi roda jalan, gak settingan loh. Beneran. Saya melihat orang tuli mendengar. Saya melihat orang buta melihat. Saya belum lihat orang mati bangkit sih saudara. Untuk apa orang mati dibangkitkan? Oh, dia udah senang bersama dengan Tuhan kok. Betul enggak? Tapi Tuhan melakukan itu. Apa mujizat terbesar, saudara? Kadang-kadang kita berpikir mujizat terbesar itu adalah sakit sembuh. Mungkin untuk skala iman kita, itu terbesar yang menjadi pencapaian kita. Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Atau bahkan mati bangkit. Tetapi saya katakan, lebih daripada itu, Tuhan sanggup melakukan dalam hidup kita. Karena begini, orang sakit sembuh, dia bisa sakit lagi enggak? Orang mati bangkit, bisa mati lagi enggak? Bisa. Berarti bukan yang terbesar.
menurut saya, mujizat terbesar apa ini? Mujizat terbesar karena belum pernah terjadi di sini. Tepuk tangan untuk multimedia, kasih semangat sama mereka. Jangan mangkel, doakan. Apakah mujizat terbesar itu? Saya percaya mujizat terbesar adalah ketika seorang diselamatkan dan hidupnya diubahkan. Amin. Mujizat terbesar adalah orang diselamatkan dan hidupnya diubahkan. Amin. Kenapa saya katakan seperti ini? Ini yang terbesar. Karena setiap hari orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka lihat mujizat. Tanah terbelah. Wah, banyak mujizat. Laut terbelah, saudara pergi ke Kenjeran, tiba-tiba laut terbelah. Wow, amazing. Mereka melihat roti mana, burung puyuh, pemenuhan kebutuhan yang luar biasa. Siang ada awan yang membuat mereka tidak kepanasan di padang gurun. Malam hari mereka melihat api, mereka tidak kedinginan. Mujizat setiap hari. Tapi itu bukan yang terbesar walaupun amazing, saudara. Kenapa saya katakan tidak terbesar? Orang Israel yang setiap hari melihat mujizat, hidup mereka itu merontak sama Tuhan. Jahat sama Tuhan. Kenapa? Tidak diubahkan, saudara. Mereka tidak berubah. Banyak yang tidak sampai ke tanah perjanjian, banyak yang binasa di tengah jalan. Pagi ini, saya mau katakan, saya perlu mujizat terbesar, yaitu hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Saudara perlu mujizat terbesar dalam hidup saudara. Hidup saudara berubah di hadapan Tuhan. Amin. Karena kekristenan itu soal perubahan, saudara. Yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa, itu harus kontras. Katakan sama-sama, kontras. Beda. Karena yang lama itu harus berlalu, yang baru harus datang, harus tumbuh. Makanya kemudian Daud berkata, ada 3 poin, di sana dikatakan, berbahagialah. Yang berbahagia itu bukan orang yang mengalami banyak uang dan sebagainya dalam hidupnya. Tetapi berbahagialah yang pertama adalah orang yang diampuni pelanggarannya. Ini cikal bakal kehidupan yang diubahkan dimulai dari sini. Kekristenan itu harus mengikuti pakem mestinya. Diawali dengan apa, saudara? Kesadaran akan dosa, pertobatan, baru kemudian menerima Yesus, lalu kemudian masuk dalam kehidupan yang bertumbuh. Itu kekristenan yang sehat. Fase pertobatan ini gak bisa dilewati, saudara. Karena yang berbahagia diampuni pelanggarannya. Bagaimana seorang bisa mengalami pengampunan atas pelanggaran, atas dosanya, adalah ketika dia mengakuinya di hadapan Tuhan. Bagaimana dia bisa mengakuinya? Kalau dia sadar dia orang berdosa. Dia punya kelemahan. Dia punya tabiat-tabiat yang daging, yang tidak memuliakan Tuhan, yang memalukan. Begitu dia sadar, dia mengakui, minta ampun, diampuni pelanggarannya, saudara. Amin. Ini mujizat terbesar karena tidak banyak orang sampai ke fase ini. Ada banyak orang yang merasa hidupnya paling benar, saudara. Dan mereka merasa tidak perlu mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan sebagainya. Saya perlu mengalami mujizat terbesar dalam hidup saya, yaitu saya menyadari betapa saya ini orang berdosa, saudara. Betapa saya perlu juru selamat. Tanpa itu kemudian, walaupun kita sudah masuk dalam kekristenan, menjadi orang Kristen, bahkan melayani, kehidupan kita tidak akan pernah bertumbuh, saudara. Jadi mujizat terbesar adalah ketika manusia menyadari dosanya, dan mereka butuh juru selamat, mereka datang kepada Tuhan mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Itu yang namanya kemudian kita diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Amin. Saya orang berdosa. Saudara orang berdosa. Bukan hanya karena perbuatan kita. Kita dilahirkan di kandung, di dalam dosa. Jadi mujizat terbesar
adalah ketika pelanggaran kita diampuni. Lalu yang kedua, yang dosanya ditutupi. Saya suka dengan kata ditutupi, saya berulang kali merenungkan. Ditutupi itu adalah ada satu hal yang kecil besarnya segini, tetapi kemudian di cover oleh hal lain yang lebih besar daripada itu. Lalu dia bisa ditutupi, betul? Dosa kita misalnya sebesar apa? Ditutupi oleh Tuhan oleh apa? Anugerahnya yang besar mengcover kita, menutupi dosa kita. Itu mujizat. Sehingga kemudian yang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah darahnya, pengorbanannya, covering anugerahnya yang menudungi setiap kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Dosa saudara, dosa saya ditutupi oleh Tuhan. Setelah kita datang minta pengampunan, diampuni, dosa kita ditutupi. Bahkan selanjutnya tidak diperhitungkan, tidak diingat pelanggaran kita. Tetapi masalahnya begini, saudara. Saya itu jadi merenung. Dalam kurun waktu tertentu, beberapa waktu yang lalu kita itu kaget-kaget dengan kejatuhan hamba-hamba Tuhan dalam dosa. Ya udah, kita tidak usah bicara jemaat ya. Karena memang kalau jemaat orang selalu ngomong ya namanya jemaat juga manusia. Tapi kalau hamba Tuhan yang jatuh itu mesti viral, saudara. Mesti masuk mana? Mesti masuk YouTube ya. Sekarang ini lagi ada suami istri yang lagi viral ya. Ya karena mereka anak Tuhan juga sih. Yang sering menyampaikan firman. Viral, saudara. Saya sampai kepada perenungan. Kenapa ya? Ada yang 20 tahun hampir, 12 sampai 15 tahun. Baru ke blow up, kebongkar. Melecehkan seorang anak kecil. Yang adalah jemaatnya. Yang mestinya dia sebagai gembala. Dia melindunginya. Ke blow up setelah sekian lama. Iya kan? Lalu kemudian ada perselingkuhan seorang gembala sidang. Dengan pendoanya. Ke blow up setelah beberapa saat, bertahun-tahun. Saya bertanya, kenapa Tuhan waktu pertama kali jatuh kok enggak langsung ditutupi? Ditutupi oleh anugerah yang besar. Diberi kesempatan untuk bertobat, saudara. Diberi kesempatan untuk bertobat, ditutupi. Sampai waktunya lewat, saya seperti mendapatkan sedikit penerangan begitu ya. Ketika tidak ada pertobatan, dia bukan hanya jatuh dalam dosa, tapi menikmati hidup dalam dosa. Sembari dia terus melakukan kegiatan rohaninya dan panggilannya. Saya percaya Tuhan bukan tidak pernah berbicara dalam hidupnya. Teguran lembut sampai keras pasti Tuhan sudah sampaikan sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi tidak diindahkan. Yang tadinya dosanya ditutupi. Oleh anugerah yang besar, dibuka anugerah itu. Terbuka bukan karena Tuhan tidak mengasihi. Orang ini yang meninggalkan Tuhan secara pelan-pelan. Orang ini meninggalkan covering perlindungan anugerah Tuhan. Lama-lama dosanya ketok, saudara. Jadi kalau sampai hari ini, ya mungkin ada di antara kita yang sedang hidup dalam dosa. Belum ketahuan. Jangan senang, saudara. Masih ditutupi sama Tuhan. Kita mentertawakan kejatuhan orang lain yang udah di blow up, yang kita belum ke blow up. Masih ditutupi. Dosanya masih ditutupi. Tapi ingat, masa anugerah itu, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita itu ada masanya loh. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita bukan hanya jatuh dalam dosa, tapi menikmati kesenangan hidup dalam dosa, satu waktu kita akan kaget. Yang mungkin tadinya Tuhan pakai 4 mata, 6 mata, 8 mata, berapa mata menegur tidak mempan, lalu mata seluruh dunia melihat kita, apalagi di zaman sekarang. Kita pakai kesempatan yang Tuhan beri bagi kita,
yang menutupi pelanggaran kita untuk bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saya membicarakan mujizat yang besar karena ini mujizat kalau kita bisa menyadarinya, saudara. Kalau saya bisa menyadari dosa saya, pelanggaran saya, itu mujizat. Dan saya bertobat dari semuanya itu mujizat, dan itu mujizat terbesar karena bernilai kekal. Bukan hanya saya dapat roti, oh terima kasih, ada mujizat. Ditraktir, oh mujizat, dapat kado mujizat. Tetapi ketika saya sampai di sini, sadar saya ini bersalah, saya berdosa, saya masih seperti ini. Saya Kristen tapi hidup saya masih lama. Sama seperti dulu. Kita perlu mujizat, yaitu kesadaran akan dosa dan pelanggaran, dan kita masuk dalam pertobatannya sesungguhnya. Karena waktunya tidak lama lagi, saudara. Amin. Tuhan bisa datang sewaktu-waktu. Kan ada dua kedatangan Tuhan. Yang pertama secara universal di awan-awan permai, bunyi sangkakalah berbunyi. Dan yang kedua, Tuhan bilang waktumu habis pulang, Tuhan datang juga. Dan setiap kita tidak pernah tahu mana yang duluan. Tuhan datang secara pribadi panggil kita pulang, atau yang secara bersama-sama. Tetapi saya mau katakan, selama kita punya kesempatan, pergunakan untuk mengalami mujizat terbesar. Sadar akan kesalahan kita, dosa kita, mengakuinya di hadapannya supaya pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia. Hidup kita betul-betul menjadi keselamatan bagi jiwa-jiwa di sekitar kita. Kenapa? Diubahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dulu waktu remaja sempat punya pergaulan dengan teman-teman. Remaja itu suka komunitas, betul ya? Saya punya komunitas walaupun di kampung. Belum ada gadget waktu itu, telepon aja belum masuk ke daerah saya kok. Jadi apa yang kami lakukan waktu saya SMP begitu? Tiap malam main gitar. Cuma saya punya geng ini membangkitkan nilai seni gitu kan. Main gitar, teman-teman saya jago main gitar. Ada main gitar, ukulele, iya kan. Nyanyi sampai tengah malam di leput. Orang Manado, ada yang sih tahu leput? Leput itu apa ya? Kalau di atas sungai yang dikasih jembatan itu dikasih dudukan, itu leput namanya. Atau di pos ronda, sampai kadang-kadang suara kita terlalu keras, tetangga lemparin kita, saudara, yang dekat rumah di mana kita nyanyi-nyanyi. Woi, udah malam. Saya adalah anggota geng terkecil waktu itu. Apa yang dilakukan? Teman-teman saya itu lumayan nakal loh, saudara. Percaya, saya bukan ketua gengnya, percayalah saudara. Saya cuma ikut. Tiba-tiba teman saya bilang, lapar ya. Dan apa yang mereka lakukan? Tetangga saya itu punya banyak ayam, saudara. Mereka bilang, kalian nyanyi yang keras ya, supaya waktu saya nyekik ayamnya gak kedengaran sama yang punya. Coba, pinter ketua geng saya. Wah, kita nyanyi yang keras, saudara. Bukalah kacamatamu. Itu ada lagu itu dulu ya. Yang tahu lagu itu seumuran, saudara. Wah, teman saya langsung datang bawa satu ekor, saudara. Dia bantuin dong, kalian sini, cabutin bulunya. Saya cuma mengikuti mencabutin bulu. Saya bukan pelaku, saudara. Saya dikirim ke Bandung sama ayah saya. Waduh, di sana saya bertobat kelas 3 SMU. Dan saya ingat itu ayam tetangga walaupun saya bukannya nyekik, saudara. Saya bilang, Tuhan, banyak dosa saya. Remaja, SMU kelas 3. Saya bilang, banyak dosa saya. Sampai saya seumur hidup kali itu jatuh didoakan hamba Tuhan. Bukan karena apapun, saya tidak kuat berdiri karena tiba-tiba saya melihat hidup saya yang penuh dengan pemberontakan, penuh dengan dosa, dan saya perlu juru selamat. Karena berita khotbah waktu itu tentang neraka, tentang Yesus yang mau datang. Saya takut setengah mati. Dan hari itu menjadi hari titik balik dalam hidup saya. Hari ini, tetangga saya itu punya banyak ayam, saudara. Di Buduran. Kalau saya pengen makan ayam, enggak lagi seperti dulu itu. Enggak ada kepikiran. Artinya apa? Satu yang kontras. Itu cuma contoh sedikit joke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat terbesar adalah ketika seorang berubah. Amin. Kenapa ada banyak masalah di dalam gereja?
Kenapa ada banyak masalah? Saya pikir kita sudah bisa memberi jawaban. Karena kita ini komunitas. Kalau yang kumpul itu adalah orang-orang yang sudah bertobat beneran, saudara. Yang betul-betul menyadari kelemahannya dan terus memperbaiki dirinya, bertumbuh ke arah Kristus. Maka komunitas itu akan menjadi komunitas yang bertumbuh sehat. Tetapi kalau tidak, yang ada itu apa, saudara? Mumpung belum diangkat timernya, saya ingin membacakan ayat ya. Ini dia. Kalau kita tidak menyadari hal ini, maka hidup kita ini seperti ini. Dikatakan Paulus dalam Galatia 5. Ayat yang ke-16 mulai. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini mestinya hidup kita, hidup saya, hidup saudara di dalam Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Ini yang harus kita tinggalkan. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Ini harus kita sadari bahwa ini hidup yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita perlu mujizat untuk meninggalkan semuanya ini. Setuju dengan saya, katakan amin. Dan ayat 22 dikatakan, saudara, ini yang harus ada. Buah dari mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kenapa? Semuanya baik. Tuhan kepengen hidup kita itu dipenuhi dengan buah roh. Amin. Dan itu mujizat terbesar yang harus kita rindukan. Tahun ini terjadi. Pandemi boleh menekan kita begitu rupa, tetapi kita tetap bertumbuh ke arah Kristus. Hidup kita harus menjadi berkat. Amin. Firman ini terlebih dahulu datang kepada saya, tetapi firman yang sama juga datang dalam hidup saudara. Mari kita introspeksi diri, kita koreksi diri kita. Sebenarnya yang kita kejar hari ini apa? Mujizat hanya untuk daging kita? Yang tadi dikatakan oleh Galatia, supaya semuanya terpenuhi dan kita puas? Atau sebenarnya yang kita kehendaki adalah bagaimana kita mengalami mujizat terbesar, yaitu hidup yang diubahkan, hidup yang menjadi berkat, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Jangan khawatirkan hidup setiap hari. Dia Bapa yang mencukupi segalanya. Dia yang melakukannya dengan memberikan berkatnya yang berlimpah-limpah. Mujizat terjadi setiap hari. Tapi kita perlu khawatir kalau hidup kita tidak berubah, terus jadi batu sandungan, bukan jadi berkat. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan mungkin. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku,
Yesus. Kau sudah pimpin ibadah pagi hari ini, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami semua jemaat-Mu Tuhan sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Walden Spaya. Kau berkati hamba-Mu ini dalam segala aspek kehidupannya. Saya syukur, terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati juga semua jemaat-Mu di tempat ini. Juga jemaat-Mu yang sedang mengikuti live streaming di rumah. Kau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah melindungi kami sehingga kami terhindar dari COVID-19. Kami tetap sehat, tetap kuat di dalam Engkau Yesus. Sehingga kami dapat melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah cukupkan segala kebutuhan kami. Untuk syukur, terima kasih Tuhan. Kau berkati semua pekerjaan-pekerjaan hamba-Mu di tempat ini. Apapun yang dikerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Untuk syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.